Berpura-pura menjadi babi dan makan harimau, kan? Aku ingin menguji apakah gigimu cukup keras. Kakyu meraih udara dengan satu cakar, melihat proyeksi yang dikendalikan oleh Feng Tianxing terbang di atas lengannya, membuka mulut berdarahnya, dan mengisap dengan keras. Embusan angin datang dalam sekejap, dan isapan besar memaksa proyeksi Feng Tianxing berhenti menyerang. Hisap ini terlalu kuat. Bahkan Feng Tianxing, yang berada di zona aman di bawah, bisa merasakan hisapan besar Kakyu. Setelah merenung sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba tertawa kecil. Mau mencari tempat untukku? Kapan aku memprovokasimu? Aku makan terlalu banyak dan mengatakan sesuatu karena marah. Feng Tianxing meludah. Tiba-tiba benang sutra yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tangannya. Dan dengan paksa menarik boneka itu dari langit, Feng Tianxing berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Sekarang lawan serius tentang itu. Trik kecil seperti memanipulasi boneka sendiri akan segera kehilangan efeknya. Bagaimanapun, pihak lain berada di awal alam yang mulia. Ini adalah pemimpin absolut di alam bawah. Meskipun bukan yang teratas di antara keluarga utara, itu masih bisa menjadi peringkat di antara pembangkit tenaga listrik kelas 3. Kekuatan sejati Kakyu tidak jauh berbeda dengan miliknya, namun ia belum menunjukkannya. Ketika kekuatannya hampir sama, selalu lebih berguna bagi dewa untuk bergerak. Feng Tianxing langsung menarik proyeksi ke sisinya, dan aura langsung melepaskan semua benang sutra pada proyeksi. Lebih baik menyelesaikan masalah ini cepat atau lambat. Dengan santai melemparkan proyeksi ke tanah, Feng Tianxing meregangkan lehernya di tengah ekspresi heran Kakyu. Apa yang kamu lihat? Proyeksi ini telah dirusak olehmu, dan aku tidak akan membayarnya. Kaco hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang dia fokuskan adalah bagaimana Feng Tianxing dapat menjaga proyeksi agar tidak runtuh meskipun dia telah meninggalkan ruangan tempat proyeksi itu dibuat. Apa yang terjadi dengan proyeksimu? Feng Tianxing menyeringai, mengulurkan tangan dan mengetuk proyeksi dengan ringan, dan dalam sekejap, proyeksi itu menghilang. Segera, Feng Tianxing mengangkat kepalanya dengan kesombongan di wajahnya. Mau tahu? Tanya hantu itu, setelah memperjelas bahwa dia tidak memberitahu. Kemarahan Kakyu semakin melonjak, dan tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba jatuh. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Patriark Utara baru saja menjelaskan dengan jelas kepada istrinya mengapa dia harus menggunakan etiket yang begitu tinggi untuk tindakan Feng Tian. Setelah mendengar ini, Madam menatap Patriark Snow dengan tatapan mencela. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah sepenting ini sebelumnya? Jika aku tahu tentang kebaikan yang dimiliki orang untukmu, aku tidak akan mengarang alasan untuk membuatmu kembali. Tunggu saja kedua anak itu, aku akan memberitahu mereka. Pada saat ini, Xiaoxi bergegas masuk. Patriark tidak baik. Laksamana Feng diminta oleh Kakyu untuk pergi ke arena seni bela diri. Cepat pergi bersamaku. Jika mereka berkelahi, itu tidak baik untuk reputasi keluarga utara kita. Wajah Patriark Utara tenggelam. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawa Feng Tianxing untuk berendam di mata air merah? Mengapa kamu membiarkan dia bertarung di luar sendirian? Kakyu. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke gunung mata air panas. Mengapa kamu membiarkan dia keluar? Xiaoxi buru-buru bersujud. Laksamana Feng baru saja berendam di mata air merah, jadi dia bertanya tentang urusan keluarga kepala patriark bawahannya. Dia mengetahui bahwa mata air merah pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan oleh istri dan kedua putranya, jadi dia menolak untuk menerima itu. Dia juga khawatir bawahannya tidak akan bisa menjelaskannya di sini. Saya membawanya untuk menjelaskan. Tanpa diduga, Kakyu terbunuh di jalan. Itu adalah provokasi yang keterlaluan. Tidak ada iblis yang bisa menolak undangan untuk bertarung seperti itu. Saya datang ke sini sekarang karena saya ingin Patriark maju dan membantu Laksamana Feng menyelesaikan masalah saat ini. Wanita di samping terkejut ketika dia mendengar ini. Kamu tidak menjelaskan kepadanya berbagai manfaat dari mata air merah? Xiaoxi mengangguk cepat. Laksamana Feng mengatakan bahwa ini bukan cara untuk menjadi tamu, jadi dia menolak untuk menerimanya. Saya akan menjawab pertanyaan Nyonya nanti. Patriark harap segera pergi. Dengan sifat pemarah Kakyu, saya khawatir saya tidak akan senang dengan Laksamana Feng. Patriark Agung bangkit dengan cepat. Bu, tunggu di sini. Saya melihat bahwa wanita itu sudah berdiri. Ayo. Kali ini aku akan pergi dengan kepala Patriark. Aku akan menyampaikan perintah mendesak. Jika ada yang berani masuk angin, kepala Patriark tidak akan peduli padamu. Aku akan peduli padamu sampai akhir. Yu Feng Tianxing adalah tamu yang bijaksana yang masih memikirkan keluarganya. Siapa yang bisa menolak? Terlebih lagi, ini adalah keluarga iblis, dan mereka tidak pernah menghargai hal-hal seperti etiket. Siapa yang tidak suka Feng Tianxing yang sopan tiba-tiba muncul? Patriark Utara berangkat dengan cepat, memimpin anak buahnya sampai ke arena tempat Kakyu dan Feng Tianxing bertarung. Xiaoxi, menurutmu apakah Feng Tianxing atau Kakyu? Siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang? Xiaoxi merenung sejenak sebelum berbicara. Meskipun kekuatan Laksamana Feng sedikit lebih rendah,
saya selalu merasa bahwa tidak mudah bagi seseorang yang dapat menolak godaan Hong Quan. Dia mungkin memiliki harapan untuk memecahkan permainan, tetapi di antara bawahannya, itu akan menjadi hasil imbang yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, Patriark Utara langsung menggunakan kekuatan jalan dan bergegas ke atas ring. Feng Tianxing adalah bangsawannya. Feng Tianxing mampu menyingkirkan pemijaran kehampaan dan memulihkan kekuatannya di awal. Jika dia tidak memenuhi persahabatan Tuan Tanah, dia mungkin akan diejek oleh beberapa patriark iblis lainnya. Patriark Utara datang ke sini dengan gugup, tetapi dia tidak tahu bahwa di sisi lain, setelah Mozu dan Nos Candi bertanya tentang sebab dan akibat dari insiden tersebut, mereka menghentakkan kaki dengan cemas. Kekuatan kedua iblis itu tidak kuat, jadi dalam keputusasaan, Nos Candi hanya dapat menemukan orang kuat lainnya untuk membantu Feng Tianxing melawan musuh yang kuat. Nos Candi merenung sejenak. Terutama setelah dia melihat cincin Sumeru yang dijejalkan Feng Tianxing ke tangannya, dia bahkan lebih patah hati. Laksamana Feng bersikeras untuk membayar penggunaan kapal terbang hari itu. Aku akan membantunya bagaimanapun caranya. Dengan cara ini, kalian berdua pergi ke gunung yang dalam di halaman belakang. Temukan tuanku, jelaskan taruhannya, dan minta dia untuk membantu Feng Tianxing. Kami bertekad untuk tidak berterima kasih. Dengan kata-kata Nos Candi, kedua iblis itu langsung pergi ke gunung belakang keluarga utara. Di sini, awalnya merupakan area terlarang keluarga. Tanpa token raja, manusia tidak diizinkan masuk. Tapi kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka berdua, sampai tak lama setelah memasuki gunung belakang, hantu merah naik ke langit. Feng Tianxing masih dengan panik menyelidiki Kakyu, dan tidak ada pihak yang yakin tentang kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Terutama ketika Feng Tianxing menghadapi Kakyu, dia tidak yakin berapa banyak cara yang disembunyikan Kakyu untuk membunuhnya dengan satu pukulan, jadi dia tampak ekstra waspada. Segera, dia memegang bola api merah di tangannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kakyu, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Nyala api ini terbuat dari esensi dan darah saya. Jika gerakan ini mengenai Anda harus segera menggali daging dan membuang tulangnya. Jika tidak maka akan membakar sumsum tulang dan para dewa. Tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Tianxing awalnya adalah ujian. Ingin melihat apakah Kakyu memiliki trik kejam yang serupa. Seperti yang diharapkan, Kakyu jatuh ke dalam perangkap, dan segera mengeluarkan kepulan asap hijau dari mulutnya. Asap hijau itu mengembun dan tidak menyebar, agak misterius.